Ya, di video kali ini gue pengen buat video mengenai iPhone SE lagi berhubung sudah lama parah gue pakai ini HP. Barangkali dari beberapa kegiatan aktivitas gue yang terlalu nggak jelas ini bisa gue umbar ke lo dengan pemakaian iPhone SE di 2020 ini atau iPhone seri kedua. Terserah lo memanggilnya apaan. Dan ada beberapa hal yang kayaknya penting atau nggak penting sih menurut gue, tapi gue nggak tahu. Tapi ya udahlah, lu tonton aja sampai habis. Tapi yang jelas kalau buat beberapa kriteria orang yang begini dan kriteria orang yang begitu, ada yang cocok banget, ada yang nggak cocok banget. Lu masih bingung ya gue maksudnya ngomong apa ya? Coba lu tonton aja sampai habis. Dan by the way ini kan harga handphonenya juga lumayan tinggi juga kan. Lu buat nyari beginian masih di atas 8 juta yang gigabyte terendah pada saat video ini gue edit. Dan gue mulai dari mana nih? Kita coba main-main dulu ke basic webnya. Di sini iPhone SE seri kedua. Harganya, gue nggak usah ngomongin soal harga. Tapi yang jelas dengan ukuran 64 GB itu lu terbatas banget untuk ngelakuin hal-hal yang ekstrim. Kenapa? Karena hal-hal ekstrim itu contohnya gini. Kayak lu ngerekam 4K di 60 frame per second, wah gila, sadis. Itu lu perlu banget yang namanya space memory yang kelapang banget, selapang-lapangnya. Tapi dengan 64 GB belum lagi beberapa foto-foto dan aplikasi yang memang sudah ada di handphone ini, menurut gue nggak banget. Jadi kalau lu mau ngambil yang benar-benar buat pekerja keras, ya di atas 64 lah, jangan 64. Dan untuk masalah harga jelas itu masih di atas 9 juta. Jadi gimana nih? Tapi menurut gue kenapa lu harus tetap beli iPhone SE ini? Jadi gini, gua lagi mengibaratkan gua tuh orang yang orangnya tuh kegiatannya yang simple polos, kayak kerja kantoran, terus siang makan, biasa makan siang, terus ngobrol sama temen kayak biasa lah gitu. Gue pengen nyoba-nyoba hidup normal kayak gue dulu, zaman-zaman gue bener-bener pengangguran kelas berat. Dan gue ngerasa handphone ini dengan chipset A13 ini ngebuat gue tuh nyaman banget cuy. Kayak gue kayak pengen main game tapi nggak terlalu intens banget, nggak terlalu lama banget gue main. Itu enak parah. Dan karena gue ngerasa nyaman, mood gue tuh kayak ngeboost gitu, main game gak ada ngelek-ngeleknya. Dan ya itu kriteria orang yang cocok beli handphone ini tuh dia yang nggak suka terlalu over misalnya kayak lu gamer sejati, ya lu nggak cocok buat beli handphone ini. Cuman lu suka game tapi lu nggak apa ya, nggak adiktif banget, nggak sering banget main game, kayak cuman sekali main kalah udah nggak main lagi. Dan menurut gue ini cocok banget handphone yang satu ini, meskipun mata lu harus adaptasi dengan layar yang agak sedikit kecil. Tapi serius, kalau lu udah semingguan pakai udah nyaman banget dengan layar yang kecil ini. Untuk hasil kamera nih, untuk hasil kamera lu bisa lihat foto orang yang ada di web ini, di Apple ini, dengan warna jaket sweater atau apalah, terus warna backgroundnya awan langit gitu biru dengan warna kulit yang kontrasnya tinggi banget. Dan memang hasil kameranya ini gue bandingin dengan iPhone 11 Pro Max gue itu kayak 11 12 agak susah ngebedain color production yang dihasilkan oleh kedua kamera ini. Tapi buat hasil video ini agak sedikit jomplang. Bahkan di Apple sendiri, di webnya Apple sendiri, lu bisa lihat itu kalau diperjelas, kalau lu pakai PC ke web mereka dan lu coba sedikit lebih fokus, apalagi kalau yang layar PC lu udah tajam banget, itu kelihatan kontras warnanya itu kayak ngebias gitu, bukan ngebias ya, kayak cenut-cenut gitulah warnanya. Ya itu memang udah jadi kendala banget di iPhone SE ini, dan gue juga udah pernah bahas. Cuman gue udah punya solusinya. Mungkin lu coba ulik-ulik aja video yang ada di channel ini. Gue udah pernah ngebahas itu. Jadi menurut gue iPhone SE ini kalau dibuat foto-foto ringan dan foto-foto dan video-video yang nggak terlalu serius-serius amat, hasilnya itu di luar ekspektasi, bagus parah. Dan mungkin menurut gue kalau dibandingin sama Samsung S10 yang S10 Plus yang harganya mirip-mirip lah sama si SE ini, itu gue boleh jujur buat hasil video gue masih tetap megang si iPhone SE ini, jujur, meskipun cuma satu lensa ya. Tapi bukan masalah fitur ya, kalau fitur si Samsung menang cuy. Kalau hasil kualitas video masih si SE ini. Dan kalau ngomongin soal fitur-fitur kamera, ini miskin banget, miskin parah. Memang beberapa fitur itu ngebatasin kreativitas lu banget. Lu kayak udah spend money yang kayak
udah hampir seharga motor dan yang lu dapat fiturnya gini-gini aja. Tapi jujur ya, gue ngerekam pakai iPhone SE ini dan gue pernah jadiin satu konten itu di luar ekspektasi gue juga. Kontras warnanya itu bagus parah. Bahkan gue berpikir gini, anjir, gue nggak perlu lagi kayaknya bawa kamera gitu. Ini buat kriteria orang yang lagi gue ceritain ya, kayak dia nggak butuh lensa lebar, terus nggak sering banget ngerekam di kegelapan. Gue kadang sempat mikir apa kamera gue gantiin iPhone SE aja kali ya. Karena memang hasil kontras video yang dihasilkan oleh iPhone SE ini udah good job banget, udah top banget. Meskipun ada beberapa cacat, tapi udah bisa diatasin. Gue udah pernah bahas masalah itu. Jadi kalau buat perekaman video dan hasil foto, juara parah. Lu nggak usah khawatir masalah beginian. Dan video-video orang luar juga banyak yang udah ngebuat cinematic iPhone SE ini gila sih. Maksudnya keren banget, keren parah. Jadinya nggak ada alasan sih kayak lu pengen beli iPhone SE ini karena kameranya kurang bagus. Sebenarnya itu salah sih. Kecuali lu bilangnya gini, gua nggak mau beli iPhone SE karena fiturnya masih miskin banget, nggak ada lensa lebarnya, terus belum ada night mode-nya. Kalau itu bener. Cuman kalau buat basic standar, hasil video dan hasil foto udah bagus parah. Kalau buat layar, gue scrolling memang awal-awal pemakaian gue kayak mata gue tuh kayak terkejut gitu, kayak kecil banget gitu kan. Tapi itu terbayarkan dengan gue megang handphone ini ringan parah, ringan banget, pakai banget. Yang dimana itu apalagi dengan ukuran yang compact gitu, gue pernah ninggalin semua handphone gue dan gue coba pakai handphone ini selama semingguan. Gue taruh kantong enak, terus taruh di tas kecil gue enak, taruh di dashboard mobil enak. Dan itu sumpah easy banget, ngebawa handphone ini kemana-mana enak parah. Jadi kayak lagi duduk sambil nungguin sesuatu, scrolling, terus kayak iseng-iseng pengen foto misalnya lagi jalan-jalan kemana gitu, gue nyoba pakai handphone ini enak parah. Memang sih buat layar Androidan atau iPhone yang poni-ponian itu the best banget. Kalau dilihat itu kayak handphone futuristik kan, modern banget. Cuman asal lo tahu aja ya, gue nggak pernah yang namanya nonton video itu ada yang ke crop pakai handphone ini, sama sekali nggak pernah, ora pernah pisan cuy. Jadi menurut gue ya memang sih ada plus minusnya ya ketika lo punya layar yang full view gitu kayak ini yang ada tompelnya ini enak juga dilihat. Cuman entah kenapa kalau nonton video itu ada aja yang ngeganggu kan, menghambat. Apalagi untuk proses editing di handphone ini, kayak misalnya edit video-video ringan gitu di handphone ini, tetap aja ada beberapa bagian yang agak-agak dikecilin size-nya biar nggak masuk ke bidang yang ke crop itu dengan layar poni atau layar tompel. Tapi menurut gue iPhone SE ini buat soal mobilitas juara banget. Dan ngomongin soal baterai nih, gue sebenarnya nggak berani ngomong banyak ya soal baterai. Cuman ini kan Apple udah ngedesain layar kecil, terus tapi kameranya oke dan chipsetnya gila-gilaan. Kadang gue sempat mikir gini, di video gue yang sebaliknya yang ngebenci iPhone SE, gue sempat mikir gini, ini buat apaan nih, nggak baterai kecil tapi chipsetnya gede, dipakai cepet habis baterai. Ternyata setelah gue mencoba menjadi orang yang berada di posisi mencocokkan iPhone ini, jadi iPhone ini tuh cocoknya tuh kriteria orang yang memang nggak intens banget nggunain handphone. Cuman pada saat dia menggunakan handphone itu maksimal banget kinerjanya, kayak semua aplikasi bisa dilibas dengan lancar dan nggak ada tuh yang kata kayak lag parah gitu, nggak ada sama sekali. Dan memang kalau buat baterai ini gue nggak bisa bicara banyak ketika lo intens banget, banyak banget lo make handphone ini, kayak udah jadi jantung lo lah kemana-mana lo make handphone. Ini nggak cocok sama sekali men, serius, sama sekali handphone ini nggak cocok buat lo. Cuman kayak lo emang jarang ngegunain handphone, kayak cuman sesekali buka handphone terus sebelum tidur nonton video sebentar, habis itu langsung tidur, terus pagi-pagi kayak ngecek kerjaan di email, terus habis itu lu berangkat kerja, siang-siang jam makan siang pada saat kerja kayak lu main game-game ringan gitu sama-sama teman-teman kerja lu, atau kayak lu anak kuliahan yang banyak tugas kuliah tapi sekalinya lu butuh hiburan, lu nonton video dengan gambar layar yang kecil, terus lu bisa megang handphone ini dengan ringan, gak bikin tangan lu pegal saat lu nonton video ataupun lu edit video-video ringan di handphone ini. Dan menurut gue ya seperti itulah gambarannya. Jadi gue kayak pokoknya intinya iPhone SE ini cocok buat orang yang gak terlalu lengket banget sama handphone mereka, tapi sekali menggunakan handphone ini gak bikin mood mereka turun cuy, karena ya semuanya serba mulus.
Jadi pertanyaannya beli nggak nih iPhone SE seri kedua atau iPhone SE 2020 ini? Gue nggak bisa jawab secara pasti, cuman kayak lu itu pengguna handphone, lu tuh sebagai user handphone yang bener-bener nggak terlalu lengket banget sama handphone ini, ya menurut gue belilah. Selagi lu duitnya ada kan cukup, monggo. Karena apapun yang gue rasain sama iPhone SE ini, gue ngerasanya itu yang memang maksimal sih. Maksudnya meskipun nggak beberapa fitur semuanya komplit di iPhone SE ini, cuman kalau lu udah tahu porsinya, lu udah ngeliat dulu speknya dan lu rasa lu nggak butuh spek embel-embel yang seharusnya memang nggak ada di handphone ini, dan ketika lu genggam handphone ini dan lu pakai, ini enak parah handphonenya men, serius deh, nggak pakai bohong gue. Cuman permasalahannya adalah ketika lu emang pengguna handphone kelas berat, maksudnya lu make handphone kemanapun lu berada, hampir setiap saat lu nyalain nih handphone, layarnya hidup terus di depan mata lu dan duit lu juga pas-pasan, menurut gue ini sih kurang cocok sih, serius. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic.